Hai teman pemilih, senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan teman pemilih pada podcast KPU Jateng episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini kita sudah hadirkan tamu yang tentunya spesial. Beliau merupakan salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisyah. Bapak, iya, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng kembali. Iya. Tentunya kita nantikan. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, sehat. Dan tentunya alhamdulillah ya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Iya. Dan bisa hadir di podcast KPU Jawa Tengah ini juga. Tentunya memberikan Iyalah, ada informasi-informasi yang menarik nih dari KPU Jateng. Dari tugas kan Ya, KPU, betul. kemudian kita harus memberikan informasi apa aja yang barangkali itu menjadi bagian yang penting yang belum diketahui oleh masyarakat, atau Pastinya. perkembangan apa aja yang dilakukan oleh KPU, lembaga seperti yang kita punya ini. Karena nggak hanya menyelenggarakan pemilu saja ya Pak? Iya, kan itu tugas pokok ya. Betul. Tugas yang lain itu tetap melayani masyarakat, melalui publik. Kan ada saatnya kita tahapan. Ya kan, itu juga pelayanan kita harus berikan. Kemudian ada saatnya kita nggak tahapan gitu. Di samping kita merapikan proses yang sudah kita lakukan, dan kemudian yang kita punya, kita juga harus tetap memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, betul sekali. Justru Mbak Nunung, Iya. yang setelah nggak tahapan ini kita sepertinya leluasa dan punya banyak hal ya yang mesti harus kita sampaikan ke publik dalam rangka nanti membenahi apa aja yang ketika tahapan itu kita sudah lakukan dan mesti harus dievaluasi dan ujungnya nanti kita perbaiki. Gitu, dan tentunya hal baru yang mungkin kemarin tahapan belum sempat handle begitu. Ya belum sempat dihandle ya. Artinya segala yang kita kerjakan itu sudah menjadi satu gitu. Ya, karena kan tahapan itu kita harus kerjakan secara profesional, harus dapat dipertanggungjawabkan, kemudian juga harus berintegritas gitu ya. Hal-hal semacam ini kan melekat di diri kita, di lembaga kita, dan itu pada saat tahapan dilaksanakan harus sudah tercermin di keputusan-keputusan yang kita hasilkan itu. Betul sekali, dan tentunya sudah banyak yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tentunya. Untuk berkaitan dengan soal kelembagaan itu ya. Seperti yang Mbak Nunung tahu ya, KPU itu kan lembaga publik ya, lembaga pemerintah yang pekerjaan utamanya itu adalah layanan masyarakat. Betul. Gitu. Dan tidak hanya itu Mbak Nunung, karena KPU itu bekerja di pemilihan umum, yang pemilihan umum itu adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin di negeri ini gitu ya. Itu betapa dahsyatnya itu lembaga kita itu dikelilingi banyak orang yang ketika terlibat di dalam pemilu pasti dia akan punya nuansa untuk menjadi pemimpin. Betul. Kan gitu ya, yang dihasilkan melalui pemilu ini. Yang sudah pernah jadi, dia akan berusaha mempertahankan dia tetap jadi gitu kan. Yang belum jadi misalnya, yang dalam pemilu itu baru misalnya sebatas mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partainya, yang itu nanti bermuara menjadi pemimpin hasil pemilu, tetap juga dia berusaha akan jadi gitu kan. Di dalam konteks seperti ini kan lembaga kita ini dipenuhi oleh orang yang kepingin jadi, baik yang sudah jadi dalam rangka mempertahankan maupun yang baru gitu ya, dicalonkan atau mencalonkan kemudian ingin jadi. Nah, itulah situasi kita bekerja di lembaga seperti itu. Jadi KPU itu berhadapan terhadap kepentingan banyak orang, kepentingan publik, yang outputnya itu menghasilkan calon-calon pemimpin gitu ya, karena nanti pada ujungnya kan terpilih itu, sehingga
kita di masa-masa seperti ini itu bisa menjadi bagian yang harus tetap memberikan informasi sosialisasi kepada publik, bagaimana pelaksanaan itu kita laksanakan, bagaimana lembaga KPU ini yang pokok gitu ya, yang terpenting memagari dirinya, kemudian menjaga dirinya agar tetap di dalam melakukan tugas, fungsi gitu ya, dan kewajibannya itu tetap bersendikan terhadap profesionalitas, kemudian kemandirian, berintegritas, dan pada ujungnya seluruh pekerjaan kita itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan itu banyak karena kepentingan yang numpuk dalam satu perhelatan momen pemilu itu, maka kita ini sebenarnya dikelilingi oleh banyak kepentingan yang kalau kita nggak jaga dengan kuat, nanti kita bisa masuk ke area-area yang justru itu dalam tanda petik tidak diperbolehkan. Nah, ini gitu, sangat menarik. Ini terkait dengan pelayanan. Yang selama ini kita tahu KPU melayani banyak pihak yang tentunya dari eksternal begitu, dan tentunya mau nggak mau ada itu tadi, ada kepentingan yang cukup banyak. Kalau dari sisi KPU-nya sendiri dalam menyikapi hal-hal yang berbau kepentingan di internalnya sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin agak bertentangan gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita udah sampaikan, KPU itu bekerja di situasi yang banyak kepentingan berada di situ gitu ya. Dan KPU itu lembaganya adalah lembaga pemerintah ya. Lembaga publik yang segala sesuatunya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga yang ketiga, dia itu memberikan layanan. Karena memberikan layanan ini kan berarti KPU itu sangat bersentuhan terhadap para pihak yang tadi punya kepentingan, supaya layanan ini tetap profesional, akuntabilitas, dan kemudian dengan sendirinya bisa memagari bahwa lembaga KPU termasuk orang-orang ini terjaga kan gitu, Mbak. Nah, di dalam mewujudkan kelembagaan yang seperti itu, di kita itu dikenal dengan istilah pengendalian internal ya. Jadi ada sistem yang kita terapkan yang muaranya itu adalah pengendalian internal, dan itu harus kita lakukan. Mungkin bukan satu-satunya KPU yang menerapkan ini ya, hampir di lembaga pemerintah yang sifatnya publik itu pasti menerapkan apa yang namanya sistem pengendalian internal. Nah, ini macam-macam, Mbak, bentuknya dan kemudian cabangnya, yang kemudian KPU harus menegakkan semua itu, yang ujungnya bagaimana lembaga ini tetap berada dalam koridor yang benar, taat kepada peraturan perundang-undangan, dan tidak ada penyimpangan yang sifatnya organisasi maupun sifatnya personal ya, ada individu-individu di dalamnya gitu. Bahkan misalnya maladministrasi itu kita jaga dari situasi ke situ. Kemudian potensi risiko gitu ya, itu harus kita kendalikan supaya risiko itu enggak kemudian membuat kita itu kehilangan tugas-tugas sebagai lembaga layanan itu. Kemudian ada juga yang bagian dari aspek pengendalian internal ini itu juga seiring dengan kebutuhan lembaga pemerintah yang ini masuk ke dalam zona integritas ya. Itu bagian yang kemudian kita kembangkan. Jadi ada pengendalian internal, ini muaranya lembaga kita ini supaya bisa tetap bertanggung jawab, kemudian jauh dari penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan aturan, dan lebih dari itu karena kerangkanya lembaga yang modern itu adalah ada yang diterapkan sebagai bentuk zona integritas itu. Dan ini banyak hal. Zona integritas ini misalnya berkaitan dengan soal dimungkinkannya ada benturan kepentingan lembaga ini maupun orang-orangnya gitu ya. Zona integritas ini juga berhubungan bagaimana potensi apa yang disebut sebagai bagian dari penyakit lembaga itu ya, terutama lembaga pemerintah misalnya, apa yang dulu kita kenal dengan istilah KKN gitu ya, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Dan kita menjaga itu gitu. Salah satu yang kemudian muncul dan mungkin dekat dengan kita ya,
sebagai bagian dari lembaga layanan itu adalah orang sering menyebutnya gratifikasi. Kemudian ada yang masuk ke suap menyuap misalnya. Itu juga bagian yang kemudian kita jaga gitu. Yang ketiga itu ada satu soal karena kita itu dalam rangka menjaga itu dan memberikan layanan pada publik, maka juga mungkin pengendalian internal yang kita lakukan itu kan sistemnya ada di kita sendiri gitu ya. Tapi bagaimana masyarakat melihat kita, maka kita membuka yang namanya unit pengaduan masyarakat ya, bagian dari Dumas Pengaduan Masyarakat itu yang memang itu dikembangkan oleh lembaga kita di KPU itu. Ada di kita di provinsi pengaduan masyarakat itu yang kita buat kanalnya itu dengan nama Lapor KPU gitu ya. Dari KPU Jateng ya Pak ya? Dari KPU Jateng sendiri gitu. Kemudian di dalam ketentuan yang ada gitu ya, pengaduan masyarakat ini itu juga diimplementasikan dengan pendekatan yang yang disebut WBS ya. WBS itu singkat dari Whistleblowing System. Satu pendekatan ya yang memungkinkan orang bisa leluasa lapor, memberi masukan, kemudian memberi ada aspirasi gitu. Tetapi dengan penanganan yang kita terapkan dalam bentuk WBS itu tadi, Whistleblowing System gitu ya. Itu memungkinkan siapapun yang lapor baik di internal kita misalnya di antara kita gitu ya, kemudian melihat ada potensi penyimpangan dan sebagainya, kemudian mau lapor atau juga masyarakat misalnya, itu kita harus ada sistem yang ditegakkan melalui WBS itu dengan skema salah satu yang ditonjolkan itu adalah pendekatan melindungi pelapor. Jadi harus setiap pelapor itu harus kita lindungi, kita rahasiakan identitas pelapor, tetapi outputnya itu yang kemudian kita harus tindak lanjuti melalui sistem ini. Gitu Mbak Nunung ya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, ternyata untuk membangun zona integritas yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat bahwa satu lembaga itu akuntabel, bisa menjaga kredibilitas gitu yang bagus. Ada 3 hal yang menjadi pokok yang saya tangkap tadi. Adanya benturan kepentingan ketika menangani hal-hal tertentu tentunya akan menjadi sangat potensial potensi itu. Terutama di KPU dong Pak dengan jadi lembaganya resiko yang terlalu tinggi gitu. Jadi benturan kepentingan itu kan satu kondisi gitu ya yang terjadi gitu, yang memungkinkan orang ini gitu ya, yang melaksanakan ini kewenangan dan tugas dan kewenangannya itu kemudian terpengaruh oleh kepentingan pribadinya gitu. Sehingga mempengaruhi kualitas putusan-putusannya dan itu sangat rentan sekali. Saya ya sebagai anggota KPU yang membiayai divisi hukum misalnya itu menyadari benturan kepentingan itu sangat potensial terjadi. Maka ini yang kemudian dikembangkan oleh organisasi kita itu supaya ketika ada benturan kepentingan itu kemudian ada proses penanganannya gitu. Jadi kan kita sadar ya Mbak Nunung ya, kita hidup ini gitu ya, itu kan pasti punya banyak relasi. Betul. Relasi terdekat misalnya relasi keluarga, relasi saudara gitu ya, relasi banyak hal yang kemudian kalau pada saat kita menjalankan tugas itu, potensi benturan kepentingan ketika masuk di dalam tugas-tugas kita pelayanan itu yang kemudian harus diidentifikasi gitu supaya benturan kepentingan itu nggak terjadi. Dulu istilah benturan kepentingan itu konflik interest gitu ya, konflik kepentingan dan sebagainya gitu. Misalnya Mbak Nunung sebagai bagian dari teman saya misalnya ya, ketika saya melakukan sesuatu karena ada Mbak Nunung ya misalnya, itu mungkin ya atas nama persahabatan, atas nama relasi bagian dari keluarga, bisa saja saya mengambil keputusan yang menguntungkan Mbak Nunung sekaligus menguntungkan saya misalnya begitu. Disitulah kemudian ketika itu terjadi maka gratifikasi itu kemudian bisa hadir melalui proses itu. Oh,
nanti proyeknya kena Mbak Nunung deh gitu. Oh nanti Mbak Nunung untuk bisa mendapatkan itu harus memberikan sesuatu kepada saya deh nih. Itu contoh-contoh kecil yang oleh KPU itu kemudian mau dicegah, ditangani gitu ya, dan kemudian dijaga supaya potensi-potensi penyimpangan itu nggak terjadi gitu. Dan gratifikasi itu pasti akan berpotensi juga mengiringi. Jadi, mengiringi ada benturan kepentingan, kemudian nanti muncul sebagai bentuk aktivitas selanjutnya itu gratifikasi. Dan gratifikasi ini kan banyak macamnya, Mbak. Gratifikasi itu beda sama suap ya. Kalau suap itu kan misalnya Mbak Nunung memberikan saya itu seperti transaksional gitu, agar saya mengambil keputusan yang kemudian menguntungkan Mbak Nunung. Betul. Kan gitu ya. Tapi gratifikasi ini lebih halus lagi, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada transaksional gitu, tetapi itu bisa menyublim sebagai bentuk terima kasih gitu ya, sebagai bentuk misalnya rasa persahabatan, rasa keluargaan, pemberian-pemberian yang sifatnya seperti itu gitu, baik dalam rangka kedinasan maupun non kedinasan. Itu yang kemudian harus dicegah, dan kemudian ada penanganannya. Nah, penanganannya itu kita terapkan apa yang disebut sebagai unit pencegahan gratifikasi atau penanganan gratifikasi. Itu kita udah terapkan juga. Udah diterapkan di Jawa Tengah. Termasuk yang kita punya, mungkin Mbak Nunung lihat ya di salah satu ruangan kita itu. Yang ini Pak? Iya. Ada satu almari. Iya, ada satu almari. Betul. Ya, dengan kata. Yang kita berharap nggak ada isinya. Iya, ada isinya. Kalau nggak ada isinya itu kan bukti bahwa pencegahan terhadap gratifikasi itu kita berhasil gitu ya. Dan sampai sekarang itu memang saya lihat itu belum ada isinya gitu. Artinya dan jangan sampai sebatas hari ini tugas-tugas kita itu kita bisa katakan jauh dari tindakan yang masuk kategori gratifikasi. Meskipun ini sesuatu yang samar ya, karena dia bisa berlindung atau dia bisa membersamai atas nama persahabatan, atas nama kekeluargaan gitu ya. Bahkan ini bisa dianggap sebagai satu kebiasaan yang lumrah, tanpa sadar itu kemudian menjadi aktivitas begitu, memberi hadiah, memberi kado misalnya kayak gitu, yang memang oleh ketentuan di gratifikasi memang dibatasi ya. Mbak Nunung pernah nggak mengetahui kalau kita lagi acara gitu ya, acara resmi gitu, dan dapat seminar kit ya kan, itu biasa. Ya kan biasa kan, itu bagian dari kategori gratifikasi, tetapi yang itu diperbolehkan. Dalam arti itu bagian yang itu tetap masuk ke pengertian gratifikasi, tetapi itu kedinasan yang boleh, karena makanya nilainya dibatasi ya. Ya nggak lebih dari 500.000 misalnya. Itu bagian yang sesungguhnya itu bagian dari gratifikasi, tetapi itu masih dalam kerangka boleh dan nggak perlu dilaporkan. Salah satunya itu. Salah satunya. Ya, Mbak Nunung misalnya, itu kan lazim ya. Dan itu orang hampir setiap kegiatan kan menerima itu gitu. Gitu. Dan itulah yang kemudian kalau kita nggak paham betul mengenai soal gratifikasi, itu hal-hal seperti itu nggak terasa ya gitu. Kemudian ada event-event seperti event pernikahan, event seperti ulang tahun misalnya ya. Kemudian kita ngumpul nih, kemudian memberikan sesuatu kepada teman kita ya yang sedang lagi ada hajat itu. Nah, itu kalau kita mau memberikan sesuatu sebagai bentuk hadiah misalnya, itu kalau dia kepingin nggak masuk dalam gratifikasi yang dilarang, dia itu harus berbatas nilainya, nggak lebih dari 500 misalnya, atau nggak lebih dari 1 juta kalau itu rangkaian dalam 1 tahun per orang, kan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan jadi penting kan untuk pemahaman, dan itu rentan di kita kalau kemudian kita nggak menjaga itu. Nah, gratifikasi yang seperti itu bagian yang harus kita kendalikan. Maka salah satu rangkaiannya tadi ada yang disebut sebagai unit pengaduan masyarakat ya, yang oleh KPU provinsi ini diwujudkan melalui kanal
lapor KPU gitu. Nah, secara nasional itu apa yang tadi kita udah sempat sampaikan, WBS, Whistleblowing System sebagai pendekatan untuk penanganan pengaduan ini. Baik pengaduan ini itu dari internal, ya, misalnya internal itu ya berarti internal kita sendiri, bisa anggota KPU, ya, kabupaten, provinsi, gitu, ya, Pak, dan juga sekretariat gitu. Nah, WBS ini ya dalam rangkaiannya ya itu juga kemudian tadi ada ketentuan yang harus menjaga kerahasiaan pelapor supaya nggak ada nggak ada keresahan atau merasa dia terintimidasi pada ujungnya nanti mereka merasa tidak adil gitu ya. Sudah lapor kemudian nanti menerima, makanya ada upaya perlindungan terhadap pelapor ini gitu. Dan di KPU RI itu WBS ini memang ditangani gitu ya oleh, kalau itu di internal gitu ya, itu ditangani yang disebut sebagai tim kepatuhan ya, tim kepatuhan internal, dan itu pasti sebagai upaya pencegahan sekaligus penanganan dan penyelesaian agar kasus-kasus yang membuat kita itu menyimpang dari ketentuan dan terutama kode etik kan, ya kan, kita ini dibingkai oleh kode etik, kode perilaku sebagai penyelenggara pemilu, dan itu nggak hanya komisioner tetapi juga sekretariat yang itu harus dijaga, dan ujungnya juga bagian dari implementasi kepatuhan terhadap perundang-undangan. Skemanya seperti itu, Mbak. Itu. Kalau terkait dengan benturan kepentingan tadi, upaya untuk mengidentifikasi, memitigasi dari benturan kepentingan itu, apakah apa yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Pak, untuk itu yang sudah dilakukan misalnya seperti identifikasi gitu ya. Kita kan semua baik KPU gitu ya yang sudah terbagi melalui divisional itu, kemudian terbagi melalui tugas-tugas tahapan yang memang itu menjadi bidangnya gitu. Kemudian ada sekretariat yang terdiri dari bagian-bagian ya yang ada, kemudian juga ada staf sekretariat yang mendukung di dalam proses itu. Maka yang langkah pertama yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari mencegah gitu ya adanya benturan kepentingan itu mengidentifikasi. Jadi misalnya Mbak Nunung ya sebagai bagian dari sekretariatan misalnya ketika melakukan tugas itu kira-kira identifikasi benturan kepentingannya apa gitu. Ya kan, saya sendiri misalnya sebagai anggota KPU yang membidangi divisi hukum misalnya kan pekerjaannya itu menangani kasus hukum ya. Salah satu yang misalnya menonjol kalau ada pelanggaran administrasi, kalau ada kita disengketakan gitu ya. Maka di dalam kaitannya menjalankan tugas itu harus ada identifikasi saya sebagai bagian dari potensi benturan kepentingannya itu. Berarti sudah dari sejak awal gitu ya, sehingga ketika misalnya saya itu ada potensi itu ya pasti saya harus menghindari itu. Ya, atau kalau misalnya nggak menghindari maka saya nggak boleh melakukan pekerjaan itu karena potensinya besar misalnya gitu. Nah, setelah identifikasi ya itu ada skema membuat pernyataan ya soal potensi identifikasi benturan kepentingan itu kemudian ditandatangani, kemudian dari sini kemudian direkap sebagai data ya identifikasi benturan kepentingan. Nah, nanti sewaktu-waktu itu pada saat implementasinya kita mengerjakan, nanti kemudian ini menjadi bagian dari pengingat, bagian dari yang kemudian kita harus sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Anda teman-teman ini loh yang mengitari kita supaya itu nggak terjadi. Nah, kalaupun terjadi nanti dilakukan proses penanganan. Nah, penanganan ini yang kemudian nanti ada skema barunya, apakah dia tetap bisa menjalankan tugasnya itu dengan komitmen menghindari benturan kepentingan itu, atau justru dia dirasa dia harusnya dikeluarkan dari tugas itu supaya
benturan kepentingannya nggak terjadi. Gitu. Bapak apakah sudah pernah ditemukan nih di Provinsi Jawa Tengah kasus-kasus yang terkait dengan benturan kepentingan ini? Iya, kalau manifest itu belum ya Mbak, sampai kemudian kita melakukan proses penanganan gitu ya. Tetapi kalau misalnya sekedar misalnya kita ada salah administrasi, itu kan bagian yang kemudian kita bisa cek langsung gitu. Jadi kalau merujuk pada kasus seperti yang dibayangkan itu kita belum pernah, dan kita juga sampai sejauh ini gitu ya. Mungkin kita berharap seterusnya ya itu juga tidak ada aduan-aduan yang menyangkut anggota KPU, menyangkut sekretariatan KPU yang berhubungan dengan soal aduan berkaitan dengan benturan kepentingan ini gitu. Tetapi ya kalau itu menjadi bagian dari upaya kita ya, dari identifikasi, kemudian melakukan pencegahan gitu ya, kemudian implementasinya nggak terjadi, yaitu bagian yang mungkin bisa kita sebut dalam hal ini ya bagian dari keberhasilan kita menjaga itu gitu ya. Nah, kalau dilihat yang lain ya, misalnya kita punya lapor KPU gitu ya. Betul, itu memang sebagian besar informasi yang masuk ya di situ itu lebih banyak ke teman-teman KPU di tingkat kabupaten, bahkan aparat kita di PPK-PPS gitu. Nah, dalam kaitannya ini ya kita langsung tindak lanjuti, melakukan pengawasan internal, kemudian mengkaji, klarifikasi, sampai akhirnya kita dorong rekomendasi supaya ada istilahnya ya dalam tanda petik sanksi kalau itu memang terbukti benar. Betul. Nah, sepanjang itu wilayahnya PPK, PPS, KPPS itu kita kembalikan kepada kabupaten kota untuk menangani gitu ya. Berarti bisa secara berjenjang gitu penanganannya. Iya, kalau itu kemudian oleh KPU kabupaten kota ya kita kemudian lakukan proses itu dan kita sampaikan kepada KPU RI sebagai pemegang otoritas pemberian final keputusannya gitu. Tapi kalau yang ditanya itu menyangkut kita di provinsi, itu bagian yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita belum ada itu. Tapi yang seperti yang saya sampaikan, misalnya kita ada kekeliruan di dalam administrasi, misalnya SK ya, yang harusnya benar kemudian ada kesalahan misalnya, itu bagian yang kita sudah justru kontrol tanpa harus menunggu laporan pihak lain ya, baik eksternal maupun internal, karena itu bagian dari cara kita mencegah supaya kita nggak dianggap dalam tanda petik masuk ke wilayah benturan kepentingan ini yang menyebabkan kualitas keputusan kita itu nggak benar gitu. Itu Mbak kalau pertanyaan ini itu. Bagian yang sudah salah satu efek dari keterbukaan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kan itu sesuatu yang memang kita dorong ya. Baik. Dorong supaya apa yang kita lakukan itu juga bisa secara langsung bisa dilihat masyarakat. Apakah di dalam proses pengambilan keputusan, penuangan keputusan, kemudian menindaklanjuti misalnya aduan, keberatan, atau misalnya usulan ya, itu tercermin ketika kita melakukan tahapan itu sudah langsung selesai di situ. Kita nggak bayangin misalnya ya Mbak, ketika kita melakukan rapat pleno yang keputusannya itu menghasilkan nasib seseorang misalnya ya, dan kebetulan pleno-pleno itu digelar secara terbuka ya, itu kan semua orang yang menyangkut keputusan ini dibuat itu kan ada terlibat sebagai peserta gitu ya, kemudian disaksikan masyarakat baik yang datang langsung maupun lihat melalui sarana informasi kita misalnya di YouTube gitu ya. Itu kan kemudian bisa melihat bagaimana kualitas keputusan kita
yang kita kemudian hasilkan benar-benar berdasarkan proses yang sesuai tahapan, sesuai mekanisme, sesuai prosedur, dan hasilnya itu yang terjadi gitu. Nah, yang tadi saya maksud soal misalnya kekeliruan itu di dalam proses penuangan. Dan itu ada mekanisme juga yang kita misalnya sodorkan ya sebelum kita benar-benar putuskan itu kan karena itu menyangkut nasib seseorang, maka kertas-kertas yang kita sudah cetak sebagai bahan pengambilan keputusan dicek juga produknya. Iya, dikoreksi juga, dilihat kembali oleh mereka yang datang langsung gitu, apakah sudah sesuai dengan yang tadi kita baca, yang sudah kita laksanakan apa enggak gitu. Nah, ketika itu sudah semua enggak ada masukan, itulah kemudian keputusan kita akhirnya membuat semua peserta, meskipun dalam tanda petik keputusannya ini menyangkut nasib gitu kan, iya kan, gimana enggak nasib karena ini jadi ini enggak kan gitu kan, ya itu harus diterima karena proses yang kita lakukan sedemikian rupa itu, dan kita dalam tanda petik tidak menyangkut atau tidak terbentur kepentingan oleh pihak tertentu, oleh kalangan tertentu, oleh kepentingan tertentu yang itu bisa dilihat oleh semua orang gitu. Kalau terkait dengan pelaksanaan whistleblowing system ini Bapak, bagaimana efektivitas untuk pelaksanaan ini? Apakah KPU Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan ataupun pihak-pihak yang mungkin terkait dengan hal ini, Bapak? Iya, mungkin kalau soal sosialisasi kita sudah ya. Karena ini menjadi aspek terpenting gitu, dan bahkan di sosialisasi yang kita lakukan itu tidak hanya secara khusus ya terkait dengan soal proses ini, tetapi itu juga menyatu di setiap kegiatan. Tetapi memang barangkali ya publik ini perlu banyak lagi disuluh mengenai ini gitu. Misalnya kita punya pengaduan masyarakat yang kita sebut lapor KPU gitu ya. Itu dulu kita launching dengan sedemikian rupa dalam tanda petik itu kita bangga bisa melongsing kanal pengaduan masyarakat. Meskipun itu kan dampaknya kita sendiri ya. Betul. Ya, pengaduan masyarakat kan dampaknya kita sendiri karena pasti memberi ruang, memberi kanal, memberi saluran kepada publik yang mau memberikan masukan, memberikan inspirasi, mau mengadukan kita sendiri gitu kan. Itu kita dengan sangat bangga melaunching itu. Dan diikuti sosialisasi ya yang sifatnya itu berjenjang. Kita ke KPU kabupaten, KPU kabupaten kota, ke PPK, PPS gitu. Dan tidak ketinggalan kepada publik juga gitu. Dan perlu diketahui Mbak Nunung ya, aduan masyarakat yang ada di lapor KPU ini itu banyak salurannya melalui web. Itu orang bisa mengadu melalui itu. Kemudian melalui kotak pos ya. Di depan itu selalu kita buka dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan melalui surat resmi gitu ya. Kemudian juga melalui yang ini bisa dijangkau oleh siapapun. Oleh siapapun itu artinya nggak hanya masyarakat yang ada di Jawa Tengah, tapi mungkin pihak-pihak yang kemudian memang concern ke Jawa Tengah gitu ya, seperti pemilu, pilkada, itu kan nggak hanya masyarakat Jawa Tengah yang kemudian concern. Itu ada nomor yang sifatnya terpusat ya, kontak center gitu ya, call center gitu ya, yang kemudian kita kelola di situ. Ada nomor WA yang itu menjadi pusat aduan di luar kanal-kanal yang secara tradisional itu kita siapkan gitu ya, melalui kotak pos, surat langsung, kemudian tadi web, bahkan ada pendaftaran laporan melalui web itu, dan ini melalui nomor khusus yang memang dibuat sebagai bagian dari kanal atau saluran lapor KPU itu melalui nomor WA. Tentunya untuk memudahkan ya dan Pak. kita tahu kan nomor WA itu ya siapapun bisa WA kita gitu ya. Dan memang begitu kita launching, kita sosialisasikan itu ya, ini karena mungkin
saking perhatiannya KPU gitu ya, laporan-laporan yang masuk itu sebenarnya di luar ekspektasi kita juga. Oh, gitu. Tapi itu nggak apa-apa ya. Bagian dari yang tadi kita katakan, nggak mesti bahwa yang dilaporkan masyarakat itu mengenai kinerja kita atau perilaku kita gitu ya. Betul. Tetapi juga itu menyangkut misalnya honor PPK belum cair Yang dulu sempat misalnya gitu rame ya, Bapak. iya. Kemudian bagaimana dia minta petunjuk mengenai pindah memilih, ya padahal dalam kacamata kita ya, lapor KPU itu sebenarnya kita mau dorong agar ini bagian dari cara masyarakat mengawasi kita, gitu. Tetapi ya karena masyarakat itu banyak ya informasi yang dibutuhkan atau dalam tanda petik kepentingan dia di dalam berhubungan dengan KPU, maka segala informasi itu bisa masuk. Maka benar bahwa WBS itu ya, whistleblowing system itu bisa saja kemudian itu menampung soal aspirasi, masukan, pengaduan gitu ya, yang muaranya itu kepada kelembagaan, tugas lembaga atau individu-individu yang menjalankan tugas itu, Mbak. Dan itu setidaknya sampai hari ini ya, kita juga pantau secara serius, kita punya SOP yang mengatur itu. Kemudian kita juga melihat perkembangannya tiap bulan gitu ya. Memang belum banyak ya yang kemudian memanfaatkan ini, tetapi itu justru bagian dari evaluasi kita. Belum banyak itu apakah benar membuktikan kita sudah berhasil gitu ya, menjaga, mengawal, melindungi lembaga kita, kemudian orang-orang kita, atau juga masyarakat yang dalam tanda petik mungkin belum begitu familiar terhadap kanal lapor KPU ini. Nah, untuk itu ya kita tetap harus berusaha menyebarluaskan mengenai kanal Aldo ini kepada masyarakat, Mbak. Itu mungkin yang juga masih kita harus lakukan lagi gitu. Tetap ini ya Pak, ada pendekatan, tetap kita butuh masukan sebenarnya. Iya, gitu. Tapi dari yang sudah dilaporkan oleh masyarakat tentunya masuk ke KPU, ada penanganan-penanganan. Iya, penanganannya kita langsung cepat ya. Jadi begitu misalnya ada informasi yang masuk ya, yang selama ini memang lebih sering melalui kanal WA itu ya, itu langsung kita tidak lanjuti, minta informasi yang lebih detail mengenai identitas pelapor, kemudian mengorekan apa kejadiannya sampai kemudian alat bukti, itu kita lakukan. Nah, kalau itu sudah kemudian kita telaah dan kita udah klasifikasi bahwa aduan ini memenuhi syarat gitu ya, sebagai bagian untuk kita tindak lanjut, kita kemudian melakukan proses klarifikasi kepada pihak yang diaduin siapa, kemudian yang termasuk yang ngadu ini juga bagian dari yang kita klarifikasi. Kemudian pihak-pihak yang misalnya terkait ya di seputar peristiwa ini gitu juga kita lakukan. Nah, hasilnya kita plenokan. Kalau itu menjadi kewenangan KPU RI, kita sampaikan kepada KPU RI untuk memberikan keputusan akhir. Apakah kemudian berdasarkan hasil kajian KPU ini benar bisa diberi sanksi gitu ya. Yang banyak memang ada mengarah kepada sanksi, tapi juga ada banyak yang kemudian kita rekom untuk rehabilitasi. Dan itu sudah proses itu kita lakukan, Mbak. Jadi nggak ada kekhawatiran ada mungkin nanti ada takutnya nih Pak sebagai pelapor nanti ada intimidasi, udah nggak ada ya karena ada perlindungan gitu. Dan mekanisme kita dengan WBS itu ya, itu juga dalam rangka itu juga melindungi pelapor, melindungi saksi. Kita juga yang menangani ini tidak akan menyampaikan kepada siapapun mengenai identitas itu. Nah, ini yang mungkin juga saya rasa perlu juga ditekankan pada publik soal kekhawatiran itu. Dan baik di lingkungan internal kita sendiri gitu ya, mungkin banyak teman-teman yang ternyata ya masih ada pikiran-pikiran itu, dan itu secara psikologis wajar juga gitu, karena banyaknya sesuatu yang kemudian ini melibatkan teman, saudara, apalagi di lingkungan sendiri, itu salah satu yang menjadi kekhawatiran secara psikologis itu kalau nanti dia melaporkan justru nggak menguntungkan buat dia. Nah, ini dengan WBS itu kemudian kita jamin dan ketentuannya itu sudah
terapkan di aturan di kita gitu. Nah, ini jadi teman pemilih udah nggak perlu khawatir lagi ketika melihat KPU ataupun oknum-oknum mungkin yang diketahui ada yang nggak sesuai dengan regulasi, mungkin bisa disampaikan. Betul, Mbak. Nah, betul. Ini pesan untuk teman pemilih mungkin Bapak. Iya, saya rasa karena kita menyadari ya KPU kembali sebagai lembaga pemerintah, lembaga publik yang kemudian kerjanya itu berhubungan dengan banyak kepentingan gitu ya. Kemudian kita juga aktivitasnya itu pendekatannya itu melayani, maka ya di samping kita itu sudah berupaya semaksimal mungkin ya dengan mengaktifkan segala prasarana yang ada, mengembangkan aplikasi yang ada gitu ya. Ada lapor KPU, ada kita sebut sebagai WBS, whistleblowing system gitu ya. Kemudian ada juga yang perlu kita titik tekankan, dilakukan proses pencegahan, potensi-potensi gratifikasi yang itu didasari oleh potensi benturan kepentingan ya. Itu meskipun kita udah berupaya keras melakukan itu di lingkungan kita gitu ya, kami juga masih ingin menekankan pada publik, kepada masyarakat, siapapun yang mengetahui ya lembaga kita, orang-orang kita baik komisioner maupun sekretariatan ya, karena kan ini nyatu dan mereka memiliki tugas masing-masing ya. Siapapun yang melihat indikasi atau potensi itu laporkan aja kepada kita, karena kita punya mekanisme penanganan itu. Dan sampai hari ini meskipun tadi Mbak Nunung sudah melihat sendiri ya, lemari gratifikasi kita kosong gitu ya. Kemudian kita juga sampai hari ini tidak ada aduan yang menyangkut soal perilaku, kode etik ya, kode perilaku, kode KPP dan sebagainya gitu ya. Maka itu bagian yang tetap harus kita jaga, kita sampaikan kepada publik, karena pantauan publik itu juga bagian dari upaya pencegahan. Gitu aja Mbak, dan kami berharap masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah takut seandainya mau melaporkan apa yang mereka lihat dari lembaga kita atau orang-orang yang ada di kita. Ya, demi kelembagaan KPU yang kredibel. Iya, betul. Dan kuncinya adalah lembaga yang baik itu kan lembaga yang bisa menjaga integritasnya, profesionalitasnya, dan dari situlah kita bisa dipercaya publik. Kepercayaan itu apa? Kepercayaan itu adalah kredibilitas lembaga. Baik, gitu. Bapak terima kasih sekali informasinya. Supaya semoga teman pemilih bisa menangkap apa yang disampaikan Bapak, dan tentunya KPU akan menjadi lembaga yang lebih profesional, kredibel, dan tentunya diterima baik oleh masyarakat. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Kami masih menunggu informasi selanjutnya dan kehadiran Bapak tentunya di studio podcast KPU Jateng. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bapak. Iya, sehat Pak Nunung juga sehat sekali. Terima kasih. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Muslim Aisyah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan.